Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kembali kita bicara tentang currency. Eh, di currency ini secara teknikalnya memang kita harus benar-benar mempergunakan opsi SL yang cukup ketat ya. Kalau ingin kita bisa continue eh, profitable di currency. Oke, dan secara teknikal memang currency ini bisa dibilang gampang-gampang susah. Artinya kalau teman-teman tahu tentang beberapa trading sistem, mungkin yang paling sekarang lagi gencar adalah di BBMA seperti ini. Kalau mungkin teman-teman tahu bagaimana cara pakainya BBMA, maka enak. Artinya kita bisa dancing in the market seperti itu ya. Gitu. Kita bisa kalau harga naik kita ikut buy, ketika harga turun kita ikut sell. Ini kalau teman-teman tahu ya bagaimana caranya dancing in the market with the BBMA. Gitu. Tapi masalahnya adalah tidak semua trader memiliki basic yang sama atau basic pemahaman tentang BBMA. Sama juga dengan yang saya lakukan. Saya juga tidak begitu begitu paham benar tentang basicnya daripada BBMA ini. Yang saya lakukan adalah dengan alat bantu ini setidaknya ini menjadi fase di mana saya harus buy, di mana saya harus sell. Dan setiap buying dan selling saya selalu mempergunakan stop loss gitu loh. Ada stop loss saya paling saya pakai sekitar 30-an. Rata-rata sekitar minimum adalah 30 poin. Maksimumnya adalah 50 poin. Dan yang saya cari adalah beberapa pair yang masuk di dalam jajaran major pair. Kemudian cross pairnya pun juga tidak begitu banyak. Tapi yang jelas major pair menjadi satu uh, uh, pilihan pilihan currency, pilihan pairnya yang saya pilih plus all yen. Nah ini yang saya suka. Saya hanya terdengar itu cross pair Euro CAD, kemudian Euro Aussie, kemudian Pound New Zealand dan Pound Aussie. Ini hanya sebagai ya kalau lagi ada bagusnya kita ambil, kalau enggak ya enggak usah. Gitu. Karena ini kaitannya dengan stop loss yang kita punya. Pound Aussie atau Pound New Zealand itu stop lossnya cukup tinggi. Kita tidak bisa pakai stop loss 30 di pair itu. Berbeda kalau kita pakai euro dolar seperti ini. Kita bisa pakai 30 poin untuk maksimalnya kita bisa pakai 35 pun tidak ada masalah di harga di sini. Itu ya. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini adalah tentang bagaimana fungsinya daripada kita mempergunakan satu fase yang namanya SL ketat. Saya sarankan bagi teman-teman yang menerjuni di dunia currency, jangan pernah sekali-sekali meninggalkan stop loss, karena dengan stop loss itu sangat membantu kita untuk memanage atau meminimalisir kita punya kerugian. Sebagai contoh misal, sebagai seorang retail tentu ketika harga naik kita ingin di sell, ketika harga turun kita ingin di buy. Itu adalah hal yang wajib harus dimiliki atau pasti dipunyai oleh seorang retail. Contoh di sini, ini adalah harganya naik, ya sudah ada momentum. Apa itu momentum? Momentum ketika price break atau break di atas upper BB membentuk close di atas upper BB. Ini adalah momentum, terjadi momentum buying, ya. Ketika terjadi momentum buying yang kita inginkan satu hal adalah kita ingin sell. Ini adalah pemikiran daripada retail. Sama, saya juga mikirnya juga gitu. Wah ini udah terlalu tinggi ini. Waduh ini kelihatannya tinggi lagi loh. Naik lagi, wah ini udah terlalu tinggi loh. Naik lagi loh, wah ini udah terlalu tinggi. Jadi pemikiran para retail itu sama gitu loh. Sama. Padahal kenyataannya adalah price masih berada di atas MA50, price masih berada di atas middle BB. Kenyataannya seperti itu. Ya, kenyataan seperti itu. Tapi pada dasarnya bahwa karena kita menginginkan harga sell, ya kita pasti akan sell di sini. Naik lagi, sell lagi, naik lagi, sell lagi.
Seperti itu, sama itu loh. Ini di sini kita sell, oke. Kemudian naik, wah sudah masuk BB, pasti harga akan turun, kita sell lagi. Ya untung-untung kan ini harga turun cukup jauh, kita dapat profit yang cukup lumayan. Tapi nyatanya juga masih karena masih price berada di atas EMA 50, ya sudah harga naik lagi. Itu. Kemudian apa yang terjadi? Sell lagi mungkin di harga ini. Oke, setelah harga turun di sini, mungkin tadi harga turun di sini kita beranggapan, oh ini nambah sell oke lah, gitu. Seperti itu. Jadi kita punya 4 sell ya, 1, 2, 3, 4 yang eh kalau kita tidak memanage dengan baik, maka 4 sell ini akan jadi beban. Open ini akan menjadi beban bagi kita. Artinya beban yang harus kita hilangkan. Kalau kita open hanya satu pair, tidak ada masalah. Kalau kita cukup banyak, perhatikan yang chart yang saya punya di sini. Ini mayoritas saya open semua kadang. Bagaimana saya memanage semua open ini menjadi satu hal yang bisa profitable? Ya, satu-satunya jalan adalah dengan cut loss saya tempatkan. Ada minimum target yang harus ada minimum resiko, harus ada resiko yang harus saya minimalisirkan. Ya, contoh misal di sini saya ingin sell ya. Di sini saya ingin sell. Saya hanya menempatkan di sini sell, hanya akan menempatkan ini apa euro 30 maksimum atau 35 atau 40 ya, stop loss. Berarti di area ini stop loss. Oke. Mau enggak mau, bisa enggak bisa, ya kita harus tempatkan stop loss yang kita punya. Pakai warna merah. Oke. Ini adalah area stop loss, wajib harus ada. Dan kenyataannya adalah price dari harga open ini saya close dulu. Ya. Dari sini saya sell. Kenyataannya adalah terkena stop loss. Oke. Saya bisa menempatkan lagi sell limit di atas 30 poin ke atas. Kalau saya ingin sell lagi, maka dari sini saya akan tarik garis 30. Saya akan tarik garis dari sini 30 poin ke atas. Sorry. Dari harga ini 30 poin ke atas saya tempatkan sell. Anggap aja di sini saya sell. Dan dari sini pun dari harga sell limit ini maka 30 poin ke 35 atau 40 adalah harga stop loss. Ya. Oke. So, yang pertama, kedua, saya akan tempatkan harga yang sama dengan open saya punya di sini ya. Dengan lot yang kalau saya mau marti saya marti. Kalau pertama saya pakai 0,1, di sini saya 0,1. Maka di kedua, di open kedua itu saya pakai misal ini saya pakai 0,1 close-nya adalah karena stop loss, maka di open yang kedua di harga yang sama, di tempat yang sama, saya akan pakai 0,2. Risikonya sama. Sama tempatnya di sini. Gitu. Oke. Itu caranya. Seperti itu. Ini kalau saya ingin sell. Kenapa kok saya sell di sini? Karena memang saya retail. Berarti retail saya kalau setiap retail itu pasti anggapannya ya kalau harga naik ya harus di sell. Gitu. Retail anggapannya kan gitu. Mayoritas retail saya yakin pasti anggapannya gitu. Gitu. Enggak melihat ini divergent atau enggak melihat. Yang penting pokoknya setiap naik ya sell aja, setiap turun ya buy aja kan gitu.
Walaupun pada kenyataannya adalah sebetulnya ini dalam fase masih trennya trend up. Kenapa? Karena M50 masih berada di atas 224. Artinya di dalam trennya masih cukup naik tinggi ya. Terbukti juga walaupun dia cukup dalam dalam turun, cukup dalam ya, tapi ternyata dia kembali lagi. Walaupun saya tidak begitu yakin dia akan break di harga atas ini. Karena memang caranya antara ini dan ini sudah hampir mendekati, sudah menipis jaraknya antara 50 dan 224. Oke. Ya. Jadi gitu yang saya pakai. Di sini pun saya pakai 0,2. Kenapa kok 0,2? Karena 0,1 saya sudah salah. Jadi 0,1 saya salah. Maka saya tempatkan 0,2 di harga ini dengan harapan ketika sampai di harga ini nanti harga akan turun, nutup gap, nutup kerugian setidaknya, nutup kerugian 30 plus keuntungan 30. Saya dapatkan minimum segitu. Artinya adalah saya punya BEP, saya punya cuan di 30 poin. Harapannya seperti itu. Nah, sekarang kita bicara dengan present price-nya di harga ini. Ya, di harga ini. Apa yang saya lakukan di harga ini adalah saya ingin buy lagi. Yang pertama adalah saya akan tempatkan opsi buy limit saya di kisaran mungkin 23 di sini. Ya. Saya akan menggunakan 0,1. Kemudian stop loss-nya 30 poin. Anggap aja di sinilah ya, 30 poin. Ini. Kalau ini salah, maka saya akan mempersiapkan 0,2 di harga bawah. Mungkin di sini. Ya, di harga ini. Di sini adalah 0,2. Saya siapkan di harga ini. Targetnya adalah minimum akan di merah ini atau lebih tinggi. Terus nanti apabila dia naik bagaimana, Bang? Ya enggak open kan, karena saya menginginkan saya punya harga di harga ini, ya saya enggak bisa dan dapat apa-apa. Gitu. Ya, enggak dapat apa karena memang harga saya inginkan adalah harga di sini kan, di hitam ini. Jadi seperti itu yang saya inginkan. Kemudian kita bicara lagi tentang pound dollar. Pound dollar kita pakai 4. Nah, di sini. Ini pun sama. Artinya adalah secara teknikal memang L50 di bawah 224 harusnya sih turun, trennya dia turun. Ya, harusnya trennya turun di sini. Ini turun. Tapi yang menjadi alasan adalah adanya satu candlestick putih ini yang panjang dari bawah dia ke atas. Artinya fase uptrend masih akan terjadi di harga ini. Yang saya lakukan adalah kalau teman-teman bisa buy di harga ini tidak ada masalah. Kalau ada gap dan lain sebagainya, saya akan agak tunggu di harga bawah. Kemudian akan saya tempatkan stop loss 30 poin dari harga open yang saya punya. Anggap aja di sini. Kok ada abangnya karo iki ya? Ganti ini sih. Aja abang bos. Gold aja deh, orange. Stop loss saya di sini. Kemudian kalau turun lagi gimana? Ya saya tempatkan lagi stop buy limit di harga ini dengan stop loss yang sama. Lotnya 0,0. Di sini 0, kalau saya langsung bisa open antara ini ya, antara 0,1. Kalau bisa langsung open di harga ini tidak ada masalah itu loh. Kalau tidak bisa, ya harus open lagi di harga ini. Kalau salah, Marti nanti. Nah, kalau nantinya dia harga turun dari sini ternyata dia turun kena stop loss,
Stop loss dia turun di sini. Saya sudah ada contoh ini belum ada ya. Misalnya besok ini kita, nah ini ya. Ini misal di sini. Maka ketika ini dia close, artinya harga turun sampai di kuning ini dia close ya, kena stop loss. Maka saya akan tempatkan lagi buy stop di atas dengan harga yang sama, dengan stop loss yang sama, plus di sini juga lot yang sama, juga dengan stop loss 30 poin atau 40 atau 50. Antara itu silakan dipilih. 0,2. Jadi ketika harga di sini, saya akan siapkan harga di sini harga. Ketika harganya nanti sampai di harga kuning, maka saya akan tempatkan buy stop di atas dengan 0,02, 0,2 atau buy limit di 0,2 di harga bawah. Stop lossnya sama, mungkin 40, 50, 30, terserah. Terus risk rewardnya berapa? Kalau betah 1/3. Kalau enggak betah, ya 1/2 cukup. 1/1 gimana? Sebetulnya bisa 1/1. Nggak ada masalah 1/1. Tapi risk reward 1/1, 50 trade kita win, 50 trade kita loss, ya impas, tidak dapat apa-apa. Beda kalau 1/2. 50 trade kita loss, kita masih ada 50 trade kita win, itu pasti win. Hasilnya lebih tinggi. Karena kalau secara perkalian kan pasti ya. Secara perkaliannya kan pasti. Gitu. Pastinya gimana? Kalau risk rewardnya adalah ada 150 win, ini kali 30 itu sama dengan 1.500 pips loss kita dapat. Oke. Kemudian 50 lagi. Sorry. Ya, kita pakai 50 dulu. Loss kali 30 sama dengan kan 1.500. Artinya apa? Impas. Kalau pakai cara ini. 50 win, 30 saja, dengan 50 loss, 30 poin saja, hasilnya sama 1.500. Tapi berbeda dengan apabila kita pakai risk reward 50 kali win, risknya adalah kali 30 sama dengan 1.500 ya. Kemudian kita punya 50 loss. 50 loss dulu. Oh ya, 50 segini aja, 50 loss kali ini 30 ya. Di sini jelas 1.500. Tapi di sini kita pakai 60. Maka harusnya di sini adalah 3.000. Oke. Real perbandingannya. Perbandingannya jelas beda. Kalau kita pakai 50-50 dalam 100 kali trade, dalam 100 kali open, kita punya perbandingan 50-50 ya. Kalau kita di perbandingan yang pertama kita pakai stop lossnya 30 sama, tapi risk rewardnya di sini 1/1, maka 50 win 1.500, 50 loss dan juga 1.500 sama, artinya impas. Ya percuma dong kita kalau dalam 100 trading kita tidak dapat apa-apa ya, artinya adalah nol. Ya percuma kita menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu dan pikiran. Berbeda kalau kita pakai risk reward 1/2, risknya kita 30 poin, artinya 50 kali open salah, kita hanya loss 1.500 poin, dibanding dengan 50 kali win, dengan poin win 1 kali win adalah 60 poin, adalah 3.000. Maka kita dari 100 open, kita masih punya 1.500 win, poin winner. Nah ini bagus. Apalagi kalau pakai 1/3. Apalagi kalau pakai banding
50 win kali 90 sama dengan 4.500 banding 50 loss kali 30 sama dengan 1.500. Ya. Ini perbandingannya. Ya. Ini yang lebih ciamik. 1 banding 3. 1 banding 1, 1 banding 2, 1 banding 3. Ini 50 ya. Artinya dalam 100 trade separuh kita loss, separuh kita win. Seperti itu. Oke. Oke teman-teman, ini hanyalah satu perhitungan secara matematik yang tentunya menjadi basic kita dalam mengaplikasikan ke dalam market. Salah benar, ini yang bisa kita pakai. Artinya gini, kalaupun kita pakai basicnya indikator yang ada di sini, itu bisa. Kita cuma pakai 2 MA ini aja, 50 dan 100 dan 224. Ini pun bisa. Artinya apa? Setiap ada kalau harga naik, contoh di sini, misal di sini ya, kita buy di harga ini misal. Kita ingin harga buy di harga ini. Kenapa kalau kita ingin buy? Karena ya kalau harga turun mesti retail mesti inginnya adalah buy kan. Kita buy di harga ini karena dia sudah masuk dalam price. Kemudian kita tempatkan stop loss 30, anggap aja di sini. Maka kita akan tempatkan lagi stop loss, bukan stop loss, buy limit ketika sampai di jarak mungkin 30 poin dari stop loss kita punya. Sini dulu. Ya, dengan stop loss yang sama 30 poin. Kena kan? Kemudian kita tempatkan lagi harga yang sama. Ya walaupun di sini sudah naik ini. Ini naiknya berapa ini? Ya kalau kita buy di yang kedua ini maka 1 banding 2 kita bisa pakai risk rewardnya karena dia sampai 83 gitu. Jadi 1 banding 2 60 poin lah maksimal kita dapat. Oke. Arti dong ya. Di sini 0,1 sorry. Oke. Di sini pakai inilah fungsi Marti yang kalau menurut saya yang sebenarnya di sini. Ya, bukan ini adalah 0,2. Fungsi Marti yang benar ya di sini. Kita pakai Marti itu sebetulnya Martinya ya Marti yang ini yang benar. Jadi kita pakai 0,1. Kemudian kita tempatkan lagi buy mungkin di bawah ini. Jadi Bollinger ini bisa kita pakai patokan loh untuk kita bisa buy dan sell. Artinya apa? Pucuk-pucuknya ini bisa kita pakai patokan untuk bisa tempatkan buy sell limit dan ini sell kita sell di sini. Kita ingin sell di sini. Sama kita ingin sell di harga ini, ya. Ketika dia turun ke bawah seperti ini, kita sudah pasang sell limit di harga ini pun bisa. Gitu. Bisa kita pakai seperti itu. Bisa jadi patokan juga loh harga pucuk-pucuk ada. Ini pun juga sama. Ini buy limit di sini. Ya, di sini kan ada buy limit. Terus di sini ada buy limit juga. Pucuk-pucuknya ini bisa kita pakai sebagai acuan kita untuk opsi buy dan sell. Tuh. Oke, ini kita kena stop loss. Ya, harga turun kita stop loss. Ini harga ini kita dapat stop loss ini. Kalau di GU 40-50 ya. Kalau di EU 30 sampai 40 cukup. Ini berapa ya? 44 ya cukup lah. Kena stop loss. Kita buy di harga ini, kena stop loss dia turun. Nah, turunnya pun kita sudah menyiapkan opsi buy lagi
tadi kan 0,4 ya. Oke, bisa pakai lagi di sini 0,8. Oke. Dengan stop loss yang sama. Gitu. Sama pemakaiannya sama. Ya, pemakaiannya sama. Ini berapa? Sampai 91. Jadi seperti itu. Atau di bawah ini 50 kita sell bisa. Seperti ini di bawah 50 kita hanya sell, opsi sell saja. Ketika price dianu juga bisa. Tapi biasanya rata-rata adalah kita inginkan buy sell-nya berdasarkan angan-angan kita, kita ingin buy, oke kita buy, kita ingin sell, oke kita ingin sell. Nah, kalau teman-teman mempergunakan sistem marti seperti ini, saran saya jangan terlalu banyak open pair yang dilakukan. Beda kalau kita pakai cuman hanya mengandalkan risk reward saja dengan lot yang sama 0,1 atau 0,2 saja, ya hanya mengandalkan ini risk reward saja. Kita pakai 1/2 yang ini atau 1/3 cukup. Bisa open banyak posisi, tidak ada masalah karena lotnya kita pakai sama, kita tidak pakai double lot seperti ini. Double lot jadi kita pakai lot yang sama ya. Ini bisa banyak pair yang bisa kita pilih karena jadi kita hanya main di risk rewardnya saja gitu. Have a nice day, bye.